Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Engkau melembutkan hati kami. Tidak ada hati yang keras, kami mau terima firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan mengasihi Tuhan. Kami mau dengan baik mendengar firman-Mu dan melakukannya. Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita mengalami yang namanya proses. Ada pergumulan, setiap orang berbeda-beda proses yang dialami. Jangan kita memiliki pikiran, wah orang kaya tidak ada pergumulan, tidak ada proses. Siapa bilang? Semuanya. Bahkan pemimpin negara pun mengalami namanya pergumulan. Proses dialami semua manusia. Saudara, saat hari ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan dengan judul Melewati Proses dan Menang. Melewati proses dan menang. Mari kita buka di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ayat kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bagaimana kita bisa melewati proses yang hari-hari ini semakin sulit? Bahkan kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, bertambahnya waktu, keadaan bukan semakin mudah, tapi semakin sulit. Kalau seorang bisnismen, usahawan, orang yang membuka toko, punya dagangan, dulu jual barang itu gampang. Sekarang semakin sulit. Orang yang bisnis makanan, kuliner, dulu mencari pelanggan, waduh, gampang. Sekarang semakin sulit. Bukan hanya banyak saingan, tapi juga banyak cara-cara licik yang dilakukan oleh orang lain demi mendapatkan keuntungan. Ini tidak hanya berlaku di dunia usaha, di dalam bidang pelayanan, di dalam keluarga pun, dan banyak hal. Proses dari hari ke hari semakin sulit. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan bermegah di dalam kesengsaraan. Ayat ketiga tadi dikatakan bermegah dalam kesengsaraan kita. Saudara, yang saya maksud di sini kesengsaraan bukan berarti berdosa lalu kita bermegah, oh puji Tuhan. Bukan berarti setelah mencuri sebuah sepeda motor atau perhiasan lalu ditangkap polisi dan akhirnya masuk penjara kita bermegah, puji Tuhan. Ini rencana Tuhan. Bukan. Kesengsaraan di sini artinya adalah kita dalam posisi yang benar. Bukan kita pelaku dosa, bukan. Tapi sekeliling kita posisi yang tidak benar, tapi kita hidup benar. Itu membuat kita mengalami semacam struggle, peperangan batin, saudara. Dan itu membuat kita sengsara. Contoh simpel bagaimana di dunia usaha, di bidang pekerjaan, misalnya di sebuah kantor, kita orang Kristennya, orang yang percaya sungguh-sungguh. Tapi sekeliling kita, mereka orang-orang dunia yang tidak percaya Yesus, yang menggunakan berbagai macam cara untuk hidup. Kalau perlu, teman makan teman. Nah, kita dalam posisi benar, tetap hidup benar. Nah, itu sesuatu yang sulit. Nah, ini saudara, itu sesuatu hal yang membuat kita sengsara. Nah, tapi Tuhan mengatakan kita disuruh bermegah. Saya akan membagikan beberapa hal bagaimana kita bisa melewati proses pergumulan dan kita menang. Bukan hanya melewati saja, terus kita tidak menang. Sebaliknya kita melewatinya dan kita menang. Yang pertama, ayat ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu
bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, poin pertama yang saya bagikan adalah jangan melihat kesengsaraan, pergumulan, atau proses itu sebagai sesuatu yang menekan kita, sesuatu yang membuat kita bersungut-sungut. Jangan. Sebaliknya kita berpikir positif bahwa proses itu membuat kita untuk makin tekun. Cara pertama untuk melewati proses adalah kita diajar Tuhan untuk tekun. Ketekunan. Ketekunan di dalam bahasa Inggrisnya King James Version dikatakan patience. Artinya sabar. Kita sabar menerima yang mungkin tidak kita inginkan. Atau kita sabar untuk kita tidak menerima yang kita inginkan. Saya ulang, sebagai orang percaya, kita bukan hanya diminta sabar menunggu janji Tuhan, sabar menunggu sesuatu yang belum kita terima, sabar bukan hanya itu, tapi juga sabar untuk menerima yang mungkin tidak kita inginkan. Sabar mungkin menerima sesuatu yang kayaknya tidak enak, tapi itulah kita diminta untuk sabar, patient, tekun, saudara. Nah, ada beberapa saya bagikan, ada perbandingan dua wanita yang tidak tekun atau tidak sabar di dalam Alkitab. Yang pertama Sarai. Ya, dalam Kejadian pasal 16 ayat pertama dan kedua. Kejadian pasal 16 ayat pertama dan kedua. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Perhatikan, yang pertama tentang orang yang tidak tekun adalah Sarai. Ini tipe wanita yang memberi nasihat. Seharusnya seorang istri menjadi penolong bagi suami, tapi ini menjadi penjerumus. Maksud dia mungkin secara manusia, ya siapa tahu dia mendapat seorang anak dari hambanya tadi, dari Hagar, saudara. Padahal bukan itu cara Tuhan. Dan yang lebih parah adalah ciri-ciri orang yang tidak sabar, orang yang tidak memiliki ketekunan adalah, bisa kita perhatikan Kejadian 16 ayat kedua, ayat kedua 16 ayat kedua dikatakan, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini sangat-sangat berbahaya, saudara. Dia bukan hanya tidak tekun, dia bukan hanya tidak sabar, tapi Sarai menuduh Tuhan. Ya, Sarai memfitnah Tuhan. Dikatakan, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Siapa yang bilang Tuhan tidak memberikan Sarai itu melahirkan anak? Beda kalau tertulis demikian. Tuhan belum memberi aku melahirkan anak. Nah, ini beda. Kalau kata belum berarti masih, ya dia ada iman, ada percaya, sambil menunggu nanti penggenapan janji Tuhan. Tapi tadi di atas dikatakan Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Waduh. Mari hari-hari ini, kalau kita sedang menantikan penggenapan janji Tuhan, kita sedang menantikan jawaban doa, kita sedang menantikan perubahan hidup, kita sedang menantikan sesuatu yang baik, kita sedang dalam proses. Jangan sampai kita menuduh Tuhan. Jangan sampai kita memfitnah Tuhan dengan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyudutkan Tuhan. Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi besoknya, kita tidak tahu, saudara. Jadi hati-hati dalam perkataan. Meskipun mungkin berat, tapi disitulah Tuhan hendak mengajar kita. Engkau tekun atau tidak? Engkau sabar atau tidak? Saudaraku, poin pertama untuk kita bisa melewati proses dan menang adalah ketekunan. Sarai pribadi wanita yang tidak tekun, tidak sabar. Untungnya punya Tuhan yang maha penyayang, yang maha sabar. Sampai akhirnya Sarai diberi anak. Saudaraku, yang kedua, tentang masih di poin ketekunan. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat ke-7. 1 Samuel pasal 1 ayat ke-7 dikatakan demikian, saudaraku. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
Perhatikan kalimat demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Kalau tadi Sarai adalah pribadi menggambarkan pribadi yang tidak tekun, tidak sabar. Hana ini di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 7 pribadi yang sangat sabar, tekun. Bahkan tertulis demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Kita nanti saudara dapat membaca dalam 1 Samuel secara keseluruhan di awal-awal pasal bagaimana ada seorang pria bernama Elkana memiliki 2 istri yaitu Hana dan Penina. Hana mandul tidak memiliki anak, sedangkan Penina anaknya banyak. Bagaimana Penina sering kali menyakiti Hana, ya kalau saya bilang pakai bahasa sekarang membuli Hana, mengejek Hana. Wah kamu tidak punya anak, kamu mandul. Apalagi di dalam perjanjian lama orang zaman dulu kalau tidak memiliki anak itu dianggap dosa atau dianggap terkutuk. Jangan-jangan kamu melakukan dosa. Kamu terkutuk. Kamu tidak diberkati karena kamu tidak punya anak. Penina terus menyakiti hatinya Hana. Saudara, apa yang terjadi? Hana tetap tekun. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun bagaimana Hana tetap datang ke Tuhan. Mereka yaitu Elkana bersama Hana dan Penina pergi untuk ke bait Allah untuk sembahyang, untuk beribadah. Dan Hana terus menyampaikan permohonannya untuk memiliki anak, Tuhan beri aku anak, Tuhan beri aku anak. Di situ tidak dikatakan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tapi dari tahun ke tahun. Meskipun sekelilingnya menyakiti Hana, Penina menyakiti Hana, membuli, memaki saudaraku. Bahkan kalau saudara nanti boleh baca saudaraku ya di 1 Samuel pasal 1 bagaimana Hana menangis saudaraku. Karena sepertinya tidak tahan, tidak kuat menghadapi hidup ini. Tapi dia tetap tekun, dia tetap sabar menantikan jawaban doa. Di dalam proses butuh namanya ketekunan. Dan Hana akhirnya mendapatkan anak dan anak itu diberi nama Samuel. Samuel lah kelak yang akan mengurapi raja yang sangat terkenal, yaitu Daud. Saudaraku, poin pertama bagaimana kita bisa melewati proses dan menang. Dibutuhkan namanya ketekunan. Kita berpikir positif. Pergumulan yang kita hadapi, Tuhan minta kita tekun, kita sabar. Tekun di dalam kebenaran, tekun di dalam kekudusan, sabar tetap di jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, sehingga nanti saat waktu Tuhan tiba, ketekunan kita akan membuahkan hasil. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa melewati proses dan menang? Yang kedua, ayat keempat dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Saudaraku, yang kedua, ketekunan kita akan menimbulkan tahan uji. Saudara, setiap orang sedang diuji oleh persoalan, oleh pergumulan. Bukan hanya nanti supaya orang itu tekun, supaya nanti akan muncul seperti emas. Emas diuji dengan api, manusia diuji dengan penderitaan. Sebagai salah satu contoh bagaimana ada tokoh yang tahan uji, yaitu Daud. Daud ini mengalami masa sukar, saudara. Bagaimana dia diremehkan orang tuanya, ya. Bagaimana waktu Samuel mau mengurapi saudara-saudaranya, Daud disodorkan dulu oleh orang tuanya. Daudnya dilupakan. Coba untuk kuis. Ada yang tahu Daud anak keberapa? Daud ini kan punya saudara-saudara. Nah, Daud ini yang paling kecil, saudara. Ada yang tahu Daud anak keberapa? Bisa dipikir dulu dan dijawab 5 tahun lagi. Daud ini anak ke-8, saudara. Jadi setelah 7 saudara disodorkan kepada Samuel, bukan ini. Tuhan melihat hati, bukan melihat perawakannya yang gagah, yang cakep, bukan. Lalu ditanya, apakah ini anakmu semua? Oh ada masih satu yang paling kecil, masih lagi menggembalakan kambing domba. Panggil dia, kata Samuel. Kita tidak akan duduk makan sebelum anakmu yang paling kecil itu datang. Dan begitu Daud datang, Tuhan mengatakan ini yang akan diurapi. Dan Daud diurapi. Saudaraku, Daud mengalami masa yang sukar di dalam keluarga, dia diremehkan. Mungkin perawakannya tidak segagah kakak-kakaknya. Bahkan waktu orang Israel ditantang oleh Goliat, Daud disuruh papahnya pergi ke medan tempur untuk membawa catering untuk kakak-kakaknya. Jadi Daud bawa catering, bawa makanan. Lalu Daud menemui kakaknya untuk memberi makan siang gitu, saudara ya.
Lalu kakeknya bilang, "Ngapain kamu di sini?" "Sudah, sana pergi. Anak kecil ini." Saudaraku, Daud diremehkan saudara-saudaranya. Bukan hanya itu, masa sukar yang dialami Daud, bagaimana Daud dikhianati oleh anaknya yang bernama Absalom, bahkan dikudeta. Daud juga dikejar-kejar oleh mertuanya, yaitu Saul, karena Saul benci dan hendak membunuh Daud. Berulang kali saudaraku, Daud dikejar-kejar, diberontak oleh anaknya, dikejar-kejar oleh mertuanya, bahkan oleh orang-orang yang lain, orang-orang terdekat. Bahkan Daud pernah pura-pura gila. Supaya nyawanya selamat, dia pura-pura gila. Dan banyak sekali masa yang sukar yang dialami oleh Daud. Tapi Daud di masa sukar, dia tetap dekat dengan Tuhan. Di masa-masa bagaimana ujiannya begitu berat, Daud tetap dekat dengan Tuhan. Selalu muncul mazmur, pujian, pengagungan kepada Tuhan, saudaraku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, dan sebagainya, saudaraku. Bukan hanya di masa sukar, tapi Daud pernah mengalami masa jaya. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat dan Daud dipuji-puji oleh seluruh Israel. Sedangkan Saul dibandingkan begitu rendah. Saul iri, saudara. Tapi Daud tidak sombong. Saudaraku. Daud tidak angkuh. Dan Daud tetap memuji-muji Tuhan. Memang masa sukar, masa jaya, Daud dekat dengan Tuhan. Tapi ada satu masa bagaimana Daud jatuh dalam dosa. Karena di masa perang, Daud tidak ikut perang, Daud malah berada di suatu rumah, dia tidak bersembayang, dia tidak menyembah Tuhan, dia tidak dekat dengan Tuhan di waktu itu, satu titik itu. Sehingga dia jatuh dalam dosa berzina dengan Batsyeba. Tapi yang Tuhan suka adalah Daud jatuh dalam dosa. Tahu Daud ditegur, diterima. Tapi kemudian Daud tidak hanya menerima teguran, tapi Daud bertobat. Daud kembali datang pada Tuhan. Saudaraku, orang yang tahan uji bukan hanya dia dalam masa sukar, bukan hanya dia dalam masa jaya, tapi mungkin saudaraku, ada yang saat ini mungkin kita sedang terlena oleh namanya dosa, jatuh dalam dosa. Mari kita seperti Daud, kembali datang kepada Tuhan, bertobat, saudaraku. Sehingga orang-orang seperti ini, dia akan dimurnikan Tuhan, dia akan diuji dan akan muncul seperti emas. Tahan uji, saudaraku. Sebelum kita masuk di poin yang ketiga, mari kita baca dulu Yesaya pasal 41 ayat 10. Bagaimana ayat ini menjadi pegangan kita, yang hari ini kita sedang mengalami ujian yang begitu berat. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku masa bisa. Tuhan, aduh aku capek Tuhan. Tuhan, sudah saya pakai cara yang lain aja deh, nggak Tuhan. Sudah nggak perlu yang rohani. Kalau perlu duniawi, yang penting saya bisa selamat, yang penting saya dapat untung. Kita pegang ayat ini, saudaraku ya. Yesaya 41 pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada sebuah lagu. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Tetap tekun, tetap tahan uji, saudara. Orang-orang seperti ini, dia akan semakin tajam. Di dalam kehidupannya, kerohaniannya akan makin diasah. Pisau makin diasah, makin tajam. Makin diproses, makin berpengalaman. Saya ulang, yang hari-hari ini engkau sedang mengalami proses yang sepertinya sangat-sangat tidak betah, tidak enak, saudaraku. Bahkan mungkin cukup lama kita diproses. Pegang ini, saudaraku. Pisau makin diasah, makin tajam. Manusia makin diproses, makin berpengalaman. Saudaraku, ada beberapa orang yang bagaimana dia menjadi orang yang tahan uji. Di dalam dunia ini ada beberapa tokoh dunia seperti Walt Disney. Dia dipecat dari editor surat kabar, pimpinannya membuli dia dengan mengatakan, orang ini kurang ide. Ternyata Walt Disney orang yang idenya dahsyat sampai bisa membuat taman bermain yang begitu besar. Dan film-film yang populer juga ide dari Walt Disney. Orang yang tahan uji. Bukan hanya itu, tapi juga ada Thomas Alva Edison. Dikeluarkan dari sekolah karena dianggap dungu, bodoh, dan suka melamun. Tapi sekarang kita tahu
Thomas Alva Edison sebagai penemu terbesar sepanjang sejarah. Dan yang ketiga ada juga orang yang tahan uji, yang muncul seperti emas akhirnya. Ludwig von Beethoven. Guru musiknya membuli dia. Ini orang payah, gak punya bakat. Tapi akhirnya Beethoven menjadi komposer yang hebat, luar biasa. Saudaraku, jangan mengeluh, jangan patah semangat, tetap maju untuk Tuhan. Tetap maju, Roh Kudus menolong kita. Dan yang terakhir, saudaraku, bagaimana kita bisa melewati proses dan menang? Yang pertama, dibutuhkan ketekunan. Yang kedua, ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Saudara sedang mengalami ujian, jangan khawatir. Tuhan yang menopang kita. Ada sebuah lagu, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Tetap bertahan sampai selesai ujian itu. Dan yang ketiga, saudaraku, tadi dikatakan di dalam ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang ketiga, tetap berharap. Tetap berharap untuk apa, Pak? Tetap berharap untuk janji Tuhan. Capek, Pak. Sudah bertahun-tahun rumah tangga saya tetap seperti ini. Sudah bertahun-tahun pekerjaan saya tidak ada kemajuan. Sudah bertahun-tahun kesehatan saya belum dipulihkan. Capek. Berharap, oke, berharap. Minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua. Tapi bagaimana dengan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga? Masihkah pengharapan kita tetap sama seperti dulu? Bagaimana kalau kita menggebu-gebu dalam harapan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Faktanya, saudaraku, hati-hati. Iblis selalu hendak mengerecoki kita, menggoda kita, membuat kita menyimpang, membuat kita jatuh di dalam dosa, membuat kita menjauh dari firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi berharap kepada firman Tuhan. Yang ketiga, untuk kita melewati proses dan menang, tetaplah berharap. Karena tadi dikatakan di ayat keempat, tahan uji menimbulkan pengharapan. Apa yang bisa membuat kita tetap setia berharap? Apa yang membuat kita bisa tetap setia berharap? Roma pasal 4 ayat 18. Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya ulang, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Abraham itu tidak ada dasar untuk berharap, tapi kok Abraham tetap berharap ya? Coba kita perhatikan baik-baik, ayat ini unik, saudara. Abraham berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah, tapi itu ada terusannya, tidak berhenti sampai situ. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kembali saya ulang. Apa yang membuat kita tetap setia berharap? Apa yang membuat kita tetap setia berharap? Seperti Abraham. Menurut yang telah difirmankan. Jadi Abraham ini hanya memegang kalimat demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ada masalah, Sarai kok enggak mengandung, enggak melahirkan. Ingat ya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ada problem yang lain, aduh aku enggak punya keturunan, siapa nanti yang meneruskan usahaku? Siapa nanti yang menjadi penerusku? Ingat ya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, yang membuat kita tetap setia berharap adalah firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Mungkin kita nggak bisa menghafal semua kitab kita hafal, saudara. Tapi setidaknya saya percaya jemaat yang dikasih Tuhan, saudara ingat 1-2 ayat atau mungkin lebih 4-5 ayat, bagus, saudara. Pegang itu, saudara. Misalnya sedang mengalami problem yang begitu berat, ada ayat yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pegang itu. Kita pegang itu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau mungkin saudara lagi tidak punya uang, lagi uangnya sedikit, aduh susah gitu ya. Filipi pasal 4 ayat 19. Aku ingat,
Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pegang itu, saudara. Pegang itu, saudara. Setiap hari pegang itu. Nah, itulah yang membuat kita bisa tetap berharap. Saudara, mari kita makin hari, bukan kita makin jauh dari firman, bukan kita makin melupakan firman. Tapi seperti tadi Abraham dikatakan menurut yang telah difirmankan. Berarti Abraham hanya memegang firman itu. Makanya saat kita mendengarkan khotbah-khotbah, hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, atau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari lewat pembacaan firman, atau mungkin kita mendengarkan radio-radio rohani puji-pujian, saudara, kita mendengarkan khotbah dari YouTube, juga dari radio-radio, apa ayat yang dikeluarkan, apa ayat yang disampaikan, kita pegang itu, saudara. Kita pegang, itulah yang membuat kita bisa tetap berharap, sehingga kita bukan orang-orang yang pesimis, kita menjadi orang-orang yang optimis. Saudaraku, jadi ada 3 hal. Bagaimana kita bisa melewati proses dan menang? Yang pertama, miliki ketekunan. Ya. Kita disuruh bermegah dalam kesengsaraan karena itu nanti akan menimbulkan ketekunan. Yang kedua, tahan uji. Apapun yang sedang ujian yang kita alami, tahan uji, saudara. Dan yang ketiga, tetap berharap. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudaraku, saya tutup dengan satu kisah kira-kira tahun 150 Masehi. Kurang lebih tahun 150 Masehi di daerah Smyrna. Jadi di dalam kitab Wahyu kita tahu ada 7 surat untuk ke-7 jemaat. Smyrna, di Pergamus, Philadelphia dan sebagainya. Ada salah satu tempat namanya Smyrna. Nah, tahun 150-an itu ada seorang uskup, kepala gereja yang bernama Polikarpus. Polikarpus ini memiliki banyak murid dan Polikarpus sendiri adalah muridnya Yohanes. Dan Polikarpus begitu cinta akan Tuhan. Usianya saat itu kira-kira 100, 101, 102 tahun, 100 lebih, 100 tahun lebih, saudara. Dan waktu itu bagaimana orang Romawi, bangsa Romawi berkuasa. Dan setiap daerah yang dicaplok, setiap daerah yang dikuasai oleh Romawi, itu ada gubernurnya yang dipimpin tentu saja atas perintah dari kaisar. Nah, di Smyrna banyak juga orang-orang Smyrna yang tidak percaya Tuhan, bahkan mereka menyembah kaisar karena memang waktu itu kaisar memberikan semacam perintah atau undang-undang atau hukum bahwa kaisar adalah Tuhan. Setiap orang harus menyembah kaisar. Bahkan ada kuil-kuil yang dimana itu ada patungnya kaisar, menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tentu saja Polikarpus tidak mau. Dan Polikarpus dikejar-kejar untuk ditangkap. Sempat beberapa kali Polikarpus sembunyi dan tidak tertangkap. Tapi sampai suatu saat, di sebuah stadion yang besar, tiba-tiba entah bagaimana penonton di stadion yang begitu banyak bergemuruh, tangkap Polikarpus, tangkap Polikarpus, tangkap Polikarpus. Akhirnya pasukan Romawi mengejar Polikarpus karena diketahui persembunyian Polikarpus. Dan begitu Polikarpus tidak ditangkap, Polikarpus di luar dugaan, Polikarpus malah mengizinkan kepala pasukan dan pasukannya masuk ke dalam rumah dan Polikarpus meminta murid-muridnya untuk menyediakan makanan, untuk menjamu, memberi makan kepala pasukan bersama dengan pasukannya itu. Mereka makan bersama dan Polikarpus meminta izin untuk berdoa. Dan di loteng lantai 2 Polikarpus berdoa. Cukup lama, 1 jam ditunggu tidak selesai, takut ini kepala pasukan. Jangan-jangan Polikarpus melarikan diri. Akhirnya kepala pasukan bersama dengan pasukan naik ke loteng lantai 2 dan dilihat Polikarpusnya masih berdoa. Ditunggu di dalam doanya sampai kira-kira 2 jam baru Polikarpus selesai berdoa. Dan Polikarpus digiring, dibawa ke stadion. Di tengah-tengah perjalanan, kepala pasukan ini yang melihat kesungguhan Polikarpus berdoa kepada Tuhan. Kepala pasukan mengatakan, Bapak, mengapa tidak menyembah kaisar? Sudahlah, supaya kamu selamat. Sembah kaisar, akui dia sebagai Tuhan. Polikarpus tidak mau. Dan begitu sampai di stadion, di hadapan gubernur yang akan menjatuhi dia hukuman, gubernur mengatakan, cepat sembah kaisar sebagai Tuhan. Kalau tidak, akan disodorkan atau dibawa ke binatang-binatang buas supaya Polikarpus dimakan oleh binatang buas. Polikarpus tidak mau. Aku tidak takut kepada binatang buas. Lalu sekali lagi gubernur menekan Polikarpus, cepat sembah kaisar sebagai Tuhan.
Kalau tidak akan dibakar nanti Polikarpus. Polikarpus, segera lakukan aja, segera bakar aku. Aku tidak akan menyembah kaisar. Dan Polikarpus diberi kesempatan terakhir kali. Kalau tidak akan menjadi tontonan di stadion bagaimana Polikarpus akan dibakar. Diberi kesempatan terakhir dan Polikarpus mengatakan, selama 86 tahun. Kalimat yang luar biasa dari Polikarpus mengatakan, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci rajaku, mengkhianati Kristus yang telah menyelamatkan aku. Dan saudara, akhirnya Polikarpus dibakar. Sejarah mengatakan ada yang Polikarpus mati karena dibakar, ada juga yang berita yang menuliskan bahwa api yang membakar Polikarpus padam karena terkena angin dan akhirnya Polikarpus ditusuk tombak oleh pasukan Romawi. Yang pasti Polikarpus melewati proses dan Polikarpus menang. Dia martir bagi Tuhan. Saudaraku, apapun yang sedang kita alami, proses yang kita alami, tetap tekun, tahan uji, dan tetap berharap kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa Engkau baik. Engkau memberi kami kekuatan, memberi kami ketenangan di dalam menghadapi badai. Persoalan selalu ada, tapi kami percaya Tuhan lebih besar dari persoalan kami. Proses yang kami alami, kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak tinggal diam. Mari Roh Kudus buat kami tekun. Roh Kudus buat kami tahan uji. Kami akan tetap berpegang kepada firman-Mu, berharap Tuhan pasti menolong kami. Kami percaya saat kami sungguh-sungguh meresponi firman-Mu ini, ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, dan kami mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Kami melewati proses, dan kami mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.